Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Izar dengan NIM 0604 2118 2025014. Prodi Pendidikan Sejarah Indralaya 2020. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Islam di Indonesia, yaitu Dr. Hudaya MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam ialah merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mugayyad Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan Kepulauan Sumatera ini berfungsi strategi di pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang terhubung ke timur dan barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India, dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama kali masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7, para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha. Namun, peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Wilayah kekuasaan Aceh. Daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dari masa awalnya hingga terutama berkat andil Sultan Iskandar Muda mencakup antara lain hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Tarniang, Pedir, Meredu, Samalanga, Rusangan, Lok Seumawe, Kuala Paseh, serta Jambu Aye. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga berhasil menaklukkan seluruh negeri di sekitar Selat Malaka. Kendati kemudian kejayaan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda mulai mengalami kemunduran pasca penyerangan ke Malaka pada 1926. Selain itu, negeri-negeri yang berada di sebelah timur Malaya seperti Haru, Batubara, Natal, Pasaman, Asahan, Tiku, Pariaman, Salida, Indrapura, Siak, Indragiri, Riau, Linggau, hingga Palembang dan Jambi, wilayah kekuasaan Aceh Darussalam masih meluas dan menguasai seluruh pantai barat Sumatera hingga Bengkulen atau Bengkulu. Tidak hanya itu, Kesultanan Aceh Darussalam bahkan mampu menaklukkan Pahang, Kedah, serta Patani. Masa kejayaan atau keemasan Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh menjalani masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu sekitar tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi. Pada masa ini, kerajaan Aceh mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, baik dalam hal wilayah kekuasaan ekonomi, pendidikan, politik luar negeri, maupun kemiliteran kerajaan. Masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah teritorialnya dan terus meningkatkan perdagangan rempah-rempah menjadi suatu komoditi ekspor yang berpotensial bagi kemakmuran Kesultanan Aceh Darussalam. Ia mampu menguasai Pahang tahun 1618, daerah Kedah tahun 1619, serta Perak pada tahun 1620, di mana daerah tersebut merupakan daerah penghasil timah. Kerajaan Aceh juga mampu menyerang Johor dan Melayu hingga Singapura sekitar tahun 1613 dan 1615. Ia pun diberi gelar Iskandar Agung dari Timur. Kemajuan di bidang politik luar negeri pada masa era Sultan Iskandar Muda, salah satunya yaitu Aceh yang bergaul dengan Turki, Inggris, Belanda, dan Perancis. Ia pernah mengirimkan utusannya ke Turki dengan memberikan sebuah hadiah lada sicupak atau lada sekarung. Lalu dibalas dengan Kesultanan Turki dengan memberikan sebuah meriam perang dan bola tentara. Untuk membantu kerajaan Aceh dalam peperangan, bahkan pemimpin Turki mengirimkan sebuah bintang jasa pada Sultan Aceh.
Sekian tugas UTS mata kuliah Sejarah Islam di Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Hudaidah MPD. Apabila masih ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lapangan pembinaan kesusastraan dan ilmu agama, Aceh telah melahirkan beberapa ulama ternama yang karangan mereka menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing, seperti Hamzah Pansuri dalam bukunya Tabyan fi Ma'rifati al-Udyan, Samsyuddin al-Sumatrani dalam bukunya Miraj al-Muhaqiqin al-Iman, Nuruddin al-Raniri dalam bukunya Sirat al-Mustaqim, dan Syekh Abdul Rauf Singkili dalam bukunya Miraj al-Tulab fi Fasil. Sistem ekonomi. Letak wilayah kerajaan Darussalam yang berada di ujung pulau Sumatera pada masanya daerah pesisir laut merupakan daerah-daerah padat dan ramai dengan aktivitas pelabuhan dengan berdatangan para pedagang-pedagang dari mancanegara. Kedatangan para pedagang tersebut secara perlahan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar pelabuhan tersebut, seperti Gampung Pande, daerah tertua yang ada di daerah kota Banda Aceh sekarang. Daerah tersebut yang pada masa dahulu telah menjadi tujuan pelajaran para pedagang-pedagang mancanegara dalam melakukan pelajaran mengelilingi luasnya lautan. Pada masa kerajaan Darussalam, Gempeng Pade terkenal dengan daerah penghasil emas yang telah diekspor hingga ke benua Eropa. Selain dikenal sebagai daerah penghasil emas, juga sebagai sebuah daerah yang terkenal sebagai tempat beradanya orang-orang pandai dan banyak pula pengrajin emas. Sehingga daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang paling sibuk pada masanya, sama seperti daerah-daerah lain seperti di Pelabuhan Pidir, Pasai, dan Perlak. Seringnya kedatangan kapal pelayaran yang melakukan perjalanan dari barat menuju timur maupun yang melakukan perjalanan dari timur menuju barat. Sistem sosial dan budaya. Dalam hal ini, kerajaan Darussalam yang pada awal merupakan kerajaan Hindu-Buddha kemudian berubah menjadi kerajaan Islam setelah melakukan kerjasama dengan kerajaan Islam Perlak, sehingga kehidupan masyarakat yang telah melekat dengan keadaan agama yang dulu tidak secara mutlak dihilangkan. Biarpun sudah menjadi kerajaan Islam, kebudayaan yang maju di kerajaan Darussalam pada masanya seperti telah adanya bangunan masjid di daerah kota Banda Aceh yang merupakan lambang sebuah kerajaan Islam dan merupakan lambang serta simbol kerajaan yang telah beragama Islam. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Shah tahun 691 Hijriah atau 1292 Masehi. Dengan nama masjidnya Masjid Bait Al-Rahman, Serta pada masa pemerintahan tersebut juga telah banyak kemajuan yang dialami oleh kerajaan dengan adanya sebuah istana kerajaan yang diberi nama Keraton Dar al-Dunya. Kehidupan politik. Banyak pedagang muslim yang kemudian mengalihkan kegiatan perdagangan ke pelabuhan Aceh akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Oleh sebab itu, Aceh menjadi kerajaan besar dengan kemampuan militer dan ekonomi yang kuat. Akan tetapi, kondisi politik pemerintahan sering berkonflik antara penguasa kesultanan itu sendiri. Sultan Alauddin memerintah Aceh selama 15 tahun. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan. Keberhasilan dalam pemerintahan didukung oleh kekuatan militer, terutama angkatan perang. Kerajaan Aceh mempunyai armada kapal besar yang dapat mengangkut 600 hingga 700 prajurit. Peninggalan Kesultanan Aceh. Pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Kedua, Gunungan. Ketiga, Masjid Tua Indrapuri. Baiklah. Terakhir, penyebab kemunduran Aceh. Kematian Sultan Iskandar Muda pada tahun 1630. Setelah kematian tersebut, tidak ada lagi raja yang berhasil mengendalikan wilayah kerajaan Aceh yang sangat luas. Setelah kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani pada tahun 1637 sampai 1641, kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran. Selain itu juga terjadi perselisihan antara golongan ulama atau tengku dan bangsawan atau teuku yang dipicu akibat perbedaan aliran keagamaan atau aliran Sunnah wal Jamaah dan Syiah.
Namun walaupun begitu, kerajaan Aceh tetap berdiri sampai abad ke-20. Akan tetapi, akibat dari pertikaian yang terjadi terus-menerus dan wilayah kekuasaan yang terus berkurang, membuat kerajaan Aceh runtuh di awal abad 20-an dan dikuasai oleh Belanda. Sekian tugas UTS mata kuliah Sejarah Islam di Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Hudaidah MPD. Apabila masih ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.